wabarakatuh. Saya Desinda Melisawati. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal berdasarkan kemampuan NCTM. Untuk contoh soal yang pertama adalah contoh soal menurut kemampuan pemahaman, menggunakan cara pengenalan, menjelaskan dan menginterpretasikan atau dengan cara menarik kesimpulan. Aspek kemampuan pemahaman matematika yang pertama adalah menafsirkan, yang kedua adalah kemampuan memberikan contoh khusus suatu konsep umum, yang ketiga adalah kemampuan mengklarifikasikan, yang keempat adalah merangkum, yang kelima adalah menduga, keenam membandingkan, serta yang ketujuh adalah menjelaskan. Kali ini contoh soal berdasarkan menurut Rousseff Effendi sebagai berikut. Pemahaman menurut Rousseff Effendi ini terbagi menjadi dua, yaitu pemahaman translasi serta pemahaman interpretasi. Yang pertama, contoh soal tentang pemahaman interpretasi. Pak Gino memiliki sebuah meja belajar lipat yang berbentuk persegi panjang. Meja tersebut memiliki panjang 40 cm serta lebar 25 cm. Ubahlah pernyataan berikut dalam kalimat matematika. Yang kedua adalah pemahaman secara interpretasi. Dengan contoh soal, tentukan letak koordinat-koordinat sebagai berikut: A 2,7, B min 4,5, C 5,8. Yang kedua adalah soal kemampuan penalaran, yaitu suatu konsep penjelasan yang berasal dari proses berpikir atau mengambil keputusan, kesimpulan, baik sebuah konsep maupun pengertian. Untuk tujuan kemampuan penalaran sebagai berikut. Yang pertama, dapat berpikir logis. Yang kedua adalah mengetahui penjelasan yang terkait dengan model, fakta, hubungan, dan sifat. Yang ketiga yaitu dapat melakukan sementara atau hipotesis. Yang keempat adalah dapat melakukan pembuktian dengan secara deduktif. Yang terakhir adalah membedakan antara argumen yang valid atau sebaliknya. Contoh soal penalaran yang pertama adalah contoh soal penalaran secara deduktif. Berapakah luas persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm dan lebar 33 cm? Yang kedua adalah contoh penalaran secara induktif. Tebaklah bangun datar yang memiliki sesuai dengan penjelasan ini. Yang pertama adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua adalah 4 sudut yang sama besar serta masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Luasnya adalah sisi kali sisi. Yang kelima adalah memiliki diagonal yang sama panjang. Keenam adalah keempat simetris putar. Ketujuh adalah memiliki 4 simetris lipat. Bangun datarkah? Apakah tersebut? Yang ketiga adalah soal kemampuan koneksi matematika. Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan untuk menghubungkan konsep baik secara interdisipliner maupun multidisipliner, serta mampu mengaplikasikan pada kehidupan nyata. Tujuan kemampuan koneksi matematika ini adalah menurut NCTM Juli tahun 2011 agar siswa dapat mengenali yang pertama adalah mengenali representasi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama. Yang kedua adalah mengenali hubungan prosedur atau satu representasi dari prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga adalah menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik matematika. Yang keempat adalah menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lainnya. Untuk contoh soal yang secara koneksi matematika yang pertama adalah soal koneksi antara konsep dengan matematika. Contoh soalnya adalah jika diketahui isi air dalam sebuah kubus 108 cm kubik akan ditumpahkan pada tabung yang berdiameter 14 cm, maka ketinggian air dalam tabung tersebut adalah. Yang kedua adalah soal koneksi antara matematika dengan materi pelajaran. Contoh soalnya adalah jika Adi membeli sepatu yang sedang ada diskon 40%, harga sepatu sebelum didiskon adalah 200.000.
Kemudian sepatu tersebut dijual kembali kepada temannya dengan harga 170.000, maka Adi dari penjualan tersebut mendapat untung atau rugi. Untuk soal yang antar konsep yang ketiga, yaitu antar konsep kontekstual, yaitu contoh soalnya adalah Riti membeli 4 buah buku dan 3 buah pensil. Harga antara buku adalah 2.500 dan satu buah pensil adalah 750. Maka berapa uang yang harus dibayar oleh Riti? Yang keempat adalah soal kemampuan pemecahan masalah. Menurut Aji dan Maulana tahun 2006, pemecahan masalah atau penyelesaian masalah merupakan suatu proses penerimaan atau tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Ruspendi, tujuan pemecahan masalah diberikan kepada siswa yaitu yang pertama untuk menimbulkan keingintahuan dan adanya motivasi yang tumbuh sifat kreativitas. Yang kedua, di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan berhitung, disyaratkan adanya kemampuannya untuk terampil membaca dan membuat pernyataan secara benar. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan jawaban yang asli, baru, khas, dan beraneka ragam dan dapat menambahkan pengetahuan baru. Yang keempat adalah meningkatkan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Kelima adalah mengajak siswa untuk dapat produk pemecahan masalah, mampu membuat analisis dan sintesis, dan menuntut untuk membuat evaluasi terhadap hasil pemecahan masalah. Keenam adalah merupakan kegiatan yang penting bagi siswa yang melibatkan bukan hanya untuk satu bidang studi, tetapi bila diperlukan banyak bidang studi, malahan dapat melibatkan pelajaran lain di luar pelajaran sekolah, merangsang siswa untuk menggunakan segala kemampuannya. Untuk contoh soal pemecahan masalah di sini terbagi menjadi dua, yaitu pemecahan masalah secara translasi dan pemecahan masalah secara aplikasi. Untuk pemecahan secara translasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemecahan translasi sederhana serta yang kedua adalah pemecahan masalah translasi kompleks. Untuk pemecahan translasi sederhana, contoh soalnya adalah pada suatu hari Dede disuruh ibunya untuk membeli 2 kg telur ayam dan 3 kg daging ayam di pasar. Jika harga 1 kg telur ayam adalah 15.000 dan harga 1 kg daging ayam adalah 24.000, maka berapa total uang yang harus dibayar Dede? Yang kedua adalah pemecahan masalah translasi kompleks. Contoh soalnya adalah Pak Ahmad berniat mengupin kamar anaknya berbentuk persegi panjang dengan keramik putih. Kamar anak Pak Ahmad berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 3 meter dengan ukuran panjangnya 1,5 kali lebih besar dari ukuran lebarnya, dan luas kamarnya adalah sekitar 13,5 meter persegi. Keramik yang akan digunakan Pak Ahmad berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm dan harga satu keramiknya adalah 4.000. Berapa uang yang diperlukan Pak Ahmad untuk membeli keramik yang dibutuhkan untuk mengupin kamar secara penuh anaknya? Pemecahan yang kedua adalah pemecahan aplikasi. Contoh soalnya yaitu Dede untuk sudah menabung selama 2 bulan yang terkumpul uang sebanyak 120.000. Dede bermaksud untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli sepatu untuk keperluan sekolah. Untuk menemukan harga yang minimal mungkin dengan kualitas yang tetap maksimal, Dede melihat terlebih dahulu jenis dan merek sepatu tersebut yang diinginkan di berbagai toko. Jika harga sepatu jenis dan merek yang diinginkan Dede ini di toko AA adalah 140.000 dengan diskon 40%, di toko BB harganya 150.000 dengan diskon 20%, dan di toko JJ harganya 160.000 dengan diskon 30%. Jika Dede ingin membeli sepatu tersebut dengan harga yang seminimal mungkin, di toko manakah Dede akan harus membeli?
Yang kelima adalah soal kemampuan komunikasi. Soal kemampuan komunikasi siswa matematika adalah kemampuan siswa dalam merepresentasikan di mana siswa dapat menyatakan ide-ide matematika menggunakan simbol dan bahasa matematika secara tertulis sebagai representasikan dari suatu ide atau gagasan, dapat melukiskan dan menggambarkan serta membaca gambar, tabel, diagram, serta pemahaman matematika, di mana siswa dapat menjelaskan masalah dengan memberikan argumen terhadap permasalahan matematika yang diberikan. Contoh soal kemampuan komunikasi ini terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah contoh soal berbentuk transfer. Soal ini menyangkut masalah pada bidang lain yang dapat diselesaikan menggunakan metode matematika. Untuk contoh soalnya adalah sebuah kapal berlayar dari arah timur sejauh 30 mil, kemudian kapal melanjutkan perjalanannya antara arah 30 derajat sejauh 60 mil. Berapa jarak antara kapal posisi dari kapal yang saat berangkat? Jelaskan jawaban Anda. Nah, yang kedua adalah contoh soal berbentuk eksploratif, yaitu contoh soalnya yaitu 7 tahun yang lalu umur ayah dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9. Berapakah umur ayah yang sekarang? Bagaimana yang Anda peroleh? Jelaskan jawabannya. Untuk yang ketiga tentang kemampuan komunikasi berbentuk elaboratif, perhatikan jatuhnya bola sebagai berikut. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Begitu terusnya hingga bola berhenti. Berapakah jumlah seluruh lintasan bola tersebut? Apa pendapatmu? Jelaskan jawabanmu. Yang keempat, tentang soal kemampuan komunikasi berbentuk aplikasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berbentuk kubus, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk akar 3 cm dan T pada AD dengan panjang AT 1 cm. Berapakah jarak A pada BT? Jelaskan pendapat Anda yang diperoleh. Soal kemampuan komunikasi yang terakhir yaitu soal kemampuan berbentuk estimasi. Contoh soalnya adalah seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilo dan pisang 6.000 per kilo. Modal yang tersedia adalah 1.200.000 dan gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kilo. Jika harga jual mangga per kilo adalah 9.200 dan pisang adalah 7.000 per kilo. Jelaskan pendapat Anda, berapakah laba maksimum yang diperoleh oleh pedagang tersebut. Sekian dari saya tentang contoh soal berdasarkan kemampuan NCTF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.